Anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang keempat, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah Takemichi sudah keluar dari dalam rumahnya dan sudah bertemu dengan kapten dari divisi kelima Toman, yaitu Yasuhiro Mucho. Dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung melayangkan satu buah pukulan meteornya menggunakan kepalan tangan kanannya tepat ke arah wajah dari Takemichi. Sampai pada akhirnya tubuh dari Takemichi pun seketika langsung terpental dan juga terkapar di aspal. Walaupun pada awalnya Takemichi sempat mencoba untuk bisa kembali bangun dan mencoba untuk melawan Yasuhiro Mucho, tapi sayangnya kali ini justru Takemichi sendirilah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat sebelum Takemichi mampu melayangkan satu buah serangan balasannya kepada Mucho, maka Mucho pun sudah lebih dulu menangkap tubuh dari Takemichi dan langsung mengangkatnya ke udara. Serta Mucho pun tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya langsung menghantam wajah dari Takemichi berkali-kali menggunakan tinju tangan kanannya sambil berkata seperti ini kepada Takemichi. Dengar, semua hal ini aku lakukan hanya demi Izana. Jadi, diam dan jangan melawan lagi. Tidak hanya sampai di situ. Mengingat tepat setelah kesadaran dari Takemichi sudah mulai menghilang, maka di momen yang sama itu, Mucho pun seketika langsung membalikkan badannya untuk pergi meninggalkan tubuh dari Takemichi sambil berkata seperti ini kepada Sanzu. Woi Sanzu, cepat bawa orang itu dan masukkan tubuhnya ke dalam mobil. Karena aku akan membawa dirinya menuju ke tempat persembunyian kita. Mendengar semua ucapan itu dari Yasuhiro Mucho, Sanzu pun seketika langsung menyetujuinya. Serta tanpa menunggu lama lagi, dia pun akhirnya langsung menggendong tubuh dari Takemichi dan juga melemparkannya ke dalam bagasi. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan setelah Takemichi sudah sadar dari pingsannya, maka di momen yang sama tersebut, dia pun seketika langsung dikejutkan dengan kemunculan dari orang yang sebelumnya sudah menghajarnya, yaitu Yasuhiro Mucho dan juga Haruchio Sanzu. Di mana pada panel tersebut, Mucho pun dengan tenang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Takemichi. Haha, akhirnya kau sadar juga. Dengan begini, maka semua aktor yang memiliki peran penting di dalam pertempuran ini sudah berhasil aku lumpuhkan. Jadi tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai rapat pertemuan kita. Mendengar semua ucapan itu dari Yasuhiro Mucho, Takemichi pun menjadi semakin penasaran mengenai apa rencana dari Mucho yang sebenarnya. Hingga tepat ketika dirinya mulai menoleh ke arah samping, maka di saat itu jugalah Takemichi pun seketika langsung sadar bahwa selain dirinya, ternyata Mucho pun juga menangkap kedua orang anggota dari divisi pertama lainnya, yaitu Hajime Kokonoi dan juga Inui Seisu. Nah, di momen inilah, Koko dan juga Inui yang saat itu nampak sudah babak belur, akhirnya mulai bercerita kepada Takemichi. Takemichi, orang yang ada di hadapanmu itu bukanlah anggota dari geng Toman lagi. Mengingat Yasuhiro Mucho merupakan salah satu anggota yang sebelumnya sempat bergabung ke dalam generasi S62. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama tersebut, Inui pun kembali melanjutkan semua ucapan dari Koko sebelumnya. Ya, benar. Sebelum bergabung ke dalam Toman, dia pun sudah lebih dulu berteman dengan Izana Kurokawa. Jadi tidak heran jika saat ini Izana memutuskan untuk menyerang Toman dan juga menghancurkan Toman, maka Mucho pun seketika akan langsung berpindah kubu dan juga langsung memutuskan untuk bisa mengkhianati Toman. Karena mau bagaimanapun, kesetiaan dari para anggota S62 terletak kepada Izana, bukan kepada Maiki ataupun kepada Toman. Walaupun pada awalnya Takemichi nampak terlihat sangat kebingungan, namun setelah dirinya mencoba untuk berpikir sebentar, maka pada momen selanjutnya dia pun seketika langsung paham bahwa pantas saja di masa depan atau di garis waktu sebelumnya Toman bisa dikalahkan dengan mudah di dalam pertempuran mereka. Mengingat sejatinya, ternyata kapten dari divisi kelima mereka akhirnya malah memutuskan untuk berkhianat dan juga meninggalkan Maiki bersama dengan wakil kaptennya juga, yaitu Haruchio Sanzu. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Mucho pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung mengambil sebuah bangku yang saat itu ada di dalam ruangan tersebut. Serta dia pun segera duduk di hadapan mereka bertiga sambil berkata seperti ini kepada Takemichi. Takemichi, kami divisi kelima Toman adalah divisi yang sangat spesial. Karena kenyataannya, Maiki memberikan kebebasan kepada kami semua untuk bisa memberikan hukuman kepada para anggota dari Toman generasi pertama yang kebetulan terlibat di dalam suatu masalah. Atau dengan kata lain, kami adalah unit kedisiplinan yang dimiliki oleh geng Toman, di mana kami memiliki hak penuh untuk bisa menangkap dan juga melakukan investigasi terhadap semua anggota yang berpotensi untuk berkhianat kepada Toman.
Mendengar semua perkataan tersebut, Takemichi yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Mucho. Hah? Lalu apa maksud dari semua ini? Apa jangan-jangan kau merasa curiga kepadaku dan juga menganggapku terlibat di dalam serangan yang dilakukan oleh geng Tenjiku kemarin? Nah, tepat di tengah ketegangan inilah, Inui yang sebelumnya hanya diam saja, akhirnya seketika langsung berkata, Mucho, akulah orang yang kau cari, bukan Hanagaki Takemichi. Karena kenyataannya, akulah yang memiliki hubungan dengan Izana Kurokawa, bukan dirinya. Mengingat, aku pernah menjadi wakil kapten dari generasi ke-8 geng Black Dragons yang saat itu dipimpin oleh Izana. Jadi, itukah alasanmu yang bahkan sampai menganggap kami semua sebagai seorang pengkhianat? Karena jika iya, maka kau pun sudah salah paham. Mengingat kenyataannya, kami pun sama sekali tidak ada kaitannya, dan kami pun juga sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Kurokawa Izana selama beberapa tahun terakhir ini. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Hajime Kokonoi, di mana pada panel berikutnya, Koko pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berkata kepada Mucho, Woi, semua yang dikatakan oleh Inui itu adalah sebuah fakta. Jadi, cepatlah lepaskan kami dan juga minta maaflah kepada kami. Karena memang benar kami bukanlah pengkhianat. Namun, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Mengingat pada kesempatan ini, Mucho pun tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya langsung berkata kepada mereka bertiga. Hah? Apa yang barusan kau katakan? Aku menangkap kalian semua dan juga membawa kalian semua ke sini bukanlah karena hal itu. Tapi melainkan ada satu buah kepentingan lain lagi yang ingin aku lakukan kepada kalian. Sederhananya, aku dan juga Izana Kurokawa beserta dengan anggota S62 lainnya adalah para pendiri dari geng Tenjiku. Di mana kamilah yang terkenal sebagai salah satu geng berandalan terkuat pada waktu 4 tahun yang lalu. Walaupun selama ini aku sudah memutuskan untuk berhenti berbuat kriminal dan bergabung bersama Mikey ke dalam Toman. Namun semua hal itu saat ini seketika langsung berubah ketika Izana sudah memutuskan untuk kembali ke dalam dunia berandalan. Yang artinya, sekarang aku adalah anggota dari geng Tenjiku, bukan anggota dari geng Toman lagi. Oleh karena itu, tujuanku menangkap kalian semua adalah untuk membunuh kalian. Mendengar semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa hal yang diucapkan oleh Koko dan juga Inui di awal mereka bertemu tadi ternyata adalah sebuah kenyataan bahwa memang benar Mucho adalah seorang pengkhianat. Oleh sebab itu, karena Takemichi masih merasa penasaran, maka di momen yang sama ini, dia pun tanpa menunggu lama lagi, akhirnya langsung bertanya kepada Mucho. Mucho, jika memang benar begitu keputusanmu, lalu apakah tujuanmu yang sebenarnya? Nah, mulai dari sanalah, Mucho pun seketika langsung bercerita kepada Hanagaki Takemichi dengan berkata seperti ini. Dengar, para anggota S62 atau generasi terburuk saat ini sudah berusia 18 tahun. Jadi kami semua sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi anggota geng berandalan biasa yang bertarung di jalanan saja. Karena faktanya, tujuan kami kembali bergabung ke dalam satu geng ini hanyalah ada satu saja. Yaitu untuk menciptakan organisasi kriminal paling hebat yang ada di seluruh Jepang. Di mana kami membutuhkan otak dari Kisaki Teta sebagai pengatur rencananya. Lalu, ditambah dengan karisma dari seorang Mikey untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Serta tidak lupa juga kejeniusan dari Hajime Kokonoi untuk dapat menciptakan uang. Itulah tujuan yang sebenarnya kenapa Izana Kurokawa berniat untuk menyerang Mikey. Dan itu jugalah tujuan dari diriku menangkap kalian bertiga. Karena kenyataannya, aku ingin merekrut Hajime Kokonoi ke dalam geng Tenjiku yang baru. Tapi karena Kokonoi hanya mau mendengar semua perintah dari Inui saja, dan Inui saat ini hanya mau mendengar perintah dari dirimu, maka secara tidak langsung, saat ini hanya ada satu cara yang bisa aku gunakan untuk dapat merekrut Hajime Kokonoi, yaitu dengan cara membunuh kalian berdua. Mendengar semua penjelasan tersebut dari Mucho, Takemichi pun menjadi semakin terlihat kesal. Hingga pada panel yang sama tersebut, Takemichi yang saat itu sedang duduk dan diikat di sebuah kursi, akhirnya seketika langsung memaksa untuk bisa berdiri. Serta dengan semangat yang membara, dia pun seketika langsung berkata seperti ini. Hah? Geng kriminal terhebat yang ada di seluruh Jepang? Jangan bercanda. Walaupun aku harus mati, maka aku pun tidak akan pernah membiarkan semua hal itu bisa terjadi. Jadi bersiaplah, karena aku akan mengalahkanmu dan aku pun akan membebaskan mereka semua.
Nah, mulai dari sanalah, Takemichi pun seketika langsung berlari menuju ke arah Yasuhiro Mucho dengan niat untuk menabraknya sekuat tenaga dan juga mengalahkannya. Tapi sayangnya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Di mana, tepat ketika Takemichi sudah mulai mendekat, maka di momen yang sama itu, Mucho pun seketika langsung menghantam tubuh dari Takemichi dan juga langsung melemparinya menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Mucho pun tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya langsung mengajar tubuh dari Inoue Seisu yang saat itu sudah terikat di sebuah kursi tanpa bisa memberikan perlawanan baliknya. Akibatnya, tubuh dari Inoue Seisu semakin terlihat sangat babak belur, serta kesadaran dari Inoue Seisu akhirnya perlahan-lahan mulai menghilang. Beruntung di tengah ketegangan ini, Koko yang saat itu nampak sangat khawatir dengan keadaan dari sahabatnya tersebut, akhirnya seketika langsung berteriak dengan lantang menuju ke arah Yasuhiro Mucho. "Woi, Mucho, hentikan semua itu. Aku akan bergabung dengan kalian, tapi dengan satu syarat. Yaitu, lepaskan Inoue dan juga Takemichi, dan jangan bunuh mereka berdua." Mendengar semua ucapan dari Koko tersebut, Mucho pun akhirnya seketika langsung berhenti. Serta, dia pun segera membebaskan Koko dan juga Takemichi dengan cara membuang tubuh mereka berdua menuju kepada tong sampah yang ada di balik gedung tua tersebut. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Nagaki Takemichi dan juga Inoue sudah sadar dari pingsannya, maka pada momen yang sama itu, Takemichi pun seketika langsung menggendong tubuh dari Inoue Seisu dengan niat untuk membawanya pulang dan juga menyelamatkannya. Namun di tengah perjalanan, Inoue yang saat itu kebetulan sudah sadar, akhirnya seketika langsung berkata kepada Takemichi, "Takemichi, maafkanlah diriku karena tidak bisa melindungimu dan juga melindungi Koko." Hingga pada akhirnya, Mucho pun mampu membuat Koko menjadi terpaksa untuk bisa masuk ke dalam Tenjiku. Mendengar semua ucapan dari Inoue itu, Takemichi pun seketika langsung meresponnya. "Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Karena kenyataannya, Tenjiku tidak akan pernah ada niat untuk bisa membunuh Hajime Kokonoi. Mengingat tujuan utama dari Tenjiku merekrut dirinya adalah untuk bisa kembali membuat sebuah kelompok berandalan baru sekaligus nomor 1 di seluruh Jepang. Oleh karena itu, aku pun saat ini sudah berniat untuk bisa kembali merebut Koko dari mereka semua. Jadi sampai saatnya itu tiba, maka bersabarlah dan percayakan semuanya kepadaku." Menyaksikan jawaban yang diucapkan oleh Takemichi itu, Inoue pun seketika langsung menjadi tersenyum. Sampai pada panel berikutnya, dia pun segera meminta Takemichi untuk bisa segera membawanya ke tempat persembunyian mereka. Nah, mulai dari sinilah sebuah dialog super panjang yang dilakukan oleh Takemichi dan juga Inoue Seisu akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana pada momen ini, Inoue pun sambil menangis dan juga bersujud di hadapan Takemichi, akhirnya mulai berkata kepada dirinya, "Takemichi, mulai dari detik ini, aku akan mendedikasikan semua hidupku kepadamu. Jadi, tolong teruskan tekad dari Game Black Dragons ini, dan tolong jadilah presiden yang selanjutnya dari Game Black Dragons generasi yang ke-11. Selain itu, tolong bantu aku untuk bisa menyelamatkan Hajime Kokonoi. Mengingat saat ini hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang peduli kepada kami, dan hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang mampu melakukan semua hal itu." Nah, setelah beberapa hari berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Sano Manjiro. Di mana pada malam ini, atau tepatnya ketika Thomas sedang mengadakan rapat yang keduanya sebelum pertempuran terakhir melawan geng Tenjiku dimulai, maka di saat yang bersamaan, Takemichi yang itu nampak sangat bersemangat akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Maiki. "Maiki, di dalam pertempuran terakhir kita, kami divisi pertama Toman memiliki sebuah tujuan baru yang harus kami selesaikan. Yaitu, kami akan menyelamatkan Hajime Kokonoi dan juga membawanya pulang kembali ke dalam geng Toman generasi pertama." Mendengar semua ucapan dari Takemichi itu, Maiki pun seketika langsung setuju. Serta pada panel berikutnya, Maiki pun dengan penuh ketenangan akhirnya kembali bertanya lagi kepada Inoue Seisu. "Inoue, apakah kau memiliki informasi kapan geng Tenjiku akan menyerang kota Tokyo lagi?" Di momen inilah, Inoue pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung menjawabnya. "Tenjiku akan memulai penyerangan mereka pada tanggal 22 Februari atau pada besok malam. Tanggal tersebut dipilih oleh Zana Kurokawa berdasarkan satu buah alasan yang sangat sederhana. Yaitu, tanggal 22 Februari adalah hari ulang tahun dari Shinichiro Sano. Jadi, karena Izana sangat dekat dengan Shinichiro Sano, maka tentu saja besok adalah hari yang sangat spesial bagi dirinya."
Menyaksikan dan mendengar semua jawaban yang diucapkan oleh Inuit tersebut, Mikey pun tanpa menunggu lama lagi, akhirnya seketika langsung meresponnya. Hah, jadi besok ya? Baiklah, kalau begitu kita pun akan bersiap-siap. Jadi, aku akan membubarkan rapat ini dan sampai bertemu lagi di medan tempur. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Tenjiku. Di mana pada momen ini, atau tepatnya 1 hari sebelum pertempuran mereka dimulai, maka pada kesempatan yang sama itu, Kakucho pun seketika langsung datang untuk menghampiri Izana Furukawa sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi, Izana, aku sama sekali tidak setuju dengan pertempuran kita melawan Toman. Lagi pula, saat ini sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk bisa bekerja sama dengan kedua orang itu atau dalam tanda kurung Kisaki dan juga Sujihanma. Oleh karena itu, maka aku sarankan kita membatalkan pertarungan ini. Apalagi, Mikey adalah saudaramu sendiri. Jadi, jika kau tetap bertarung dengan dirinya, maka apakah tujuanmu yang sebenarnya? Sayangnya di momen ini, Izana sudah berhasil terpengaruh sepenuhnya oleh Kisaki Teta. Sehingga, Izana yang saat itu sudah larut di dalam kebenciannya, akhirnya seketika langsung menjawab semua ucapan dari Kakucho barusan. Dengar, tujuanku melakukan pertarungan ini hanyalah ada satu, yaitu aku akan membunuh Sanomanjiro dan juga menghancurkan Toman. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah 1 hari berlalu, dan setelah waktu pertempuran melawan geng Tenjiku sudah tiba, maka semua anggota Toman yang sebelumnya sudah diminta untuk bersiap-siap, akhirnya seketika langsung datang dan juga seketika langsung berkumpul untuk melakukan persiapan mereka yang terakhir. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangatlah tidak mereka sangka, akhirnya malah terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, Hakai pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berkata kepada Mikey. Mikey, aku memiliki sebuah kabar buruk yang harus aku sampaikan kepada kalian. Yaitu, ketika kami sedang di dalam perjalanan untuk bisa datang ke tempat pertemuan kita, maka Mitsuya pun tiba-tiba saja langsung diserang oleh kelompok bersenjata dari geng Tenjiku tepat pada bagian kepalanya. Sehingga Mitsuya pun kini malah menjadi terluka sangat parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Smiley pun mengalami sebuah hal yang sama juga. Karena kenyataannya, Smiley juga diserang menggunakan sebuah pipa besi pada bagian kepala belakangnya. Hingga pada akhirnya, Smiley pun seketika langsung tumbang dan juga terluka sangat parah, serta dia pun harus dilarikan menuju ke rumah sakit juga menyusul Mitsuya Takashi. Dengan begini, maka secara tidak langsung, Toman kehilangan 3 orang kapten mereka. Pertama adalah Yashiro Mucho yang memutuskan untuk bisa berkhianat dan bergabung ke dalam geng Tenjiku. Kemudian, yang kedua adalah Mitsuya Takashi dan yang ketiga adalah Smiley itu sendiri. Oleh karena itu, aku pun sudah memutuskan untuk bisa membalaskan dendam dari mereka berdua dengan cara mengalahkan para anggota geng Tenjiku menggunakan tanganku sendiri. Mendengar semua informasi mengejutkan yang baru saja disampaikan oleh Hakai itu, Mikey pun seketika langsung nampak sangat emosi. Hingga pada momen berikutnya, dia pun segera memberi perintah kepada Hakai untuk tidak terlibat secara langsung di dalam pertempuran mereka melawan geng Yokohama Tenjiku. Mengingat Mikey justru malah meminta Hakai untuk bisa menjaga Mitsuya dan juga menjaga Smiley, supaya ketika nanti mereka berdua sudah sadar, mereka pun tidak memaksakan untuk bisa segera datang menuju ke dalam medan tempur. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Mikey yang saat itu nampak sangat percaya diri, akhirnya mulai mencoba untuk meyakinkan semua teman-temannya yang ada di dalam geng Toman dengan berkat seperti ini. Dengar, walaupun kali ini Toman pergi berperang tanpa membawa para kapten mereka, tapi kalian tidak perlu khawatir. Karena selama ada aku di sini, maka Toman pun tidak akan pernah kalah. Oleh karena itu, ayo kita segera berangkat dan ayo kita hancurkan geng Yokohama Tenjiku. Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.